Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun. Kepada yang terhormat Ibu dosen Ibu Arini Ulfa Hidayatin, Magister Agama dan temanku semua yang berbahagia. Sebelum memulai, marilah kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti memberi rizkinya kepada kita semua yang ada di sini. Salawat dan salam semoga akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Di sini saya ingin menyampaikan pidato singkat seorang tokoh berpengaruh dalam Muhammadiyah dan tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah memiliki kaitan yang erat, karena Ahmad Dahlan merupakan tokoh pendiri Muhammadiyah. Banyak sekali hal yang dapat diteladani dari sosok beliau. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri memiliki 5 nilai keteladanan yang tercantum dalam penguatan pendidikan karakter, atau PPK, yaitu nilai religius, mandiri, gotong royong, nasionalis, dan integritas. Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwisi. Merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pada umur ke-15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Dengan maksud mengajar agama, pada tahun 1909, Kiai Dahlan masuk Budi Utomo, yaitu organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar Kiai Dahlan membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Dari saran itu, beliau mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada 18 November 1912. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah, beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Bagi Kiai Dahlan, Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern, sesuai dengan panggilan dan tuntutan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Quran itu sendiri. Di bidang pendidikan, Kiai Dahlan lantas mereformasi sistem pendidikan pesantren yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Maka Kiai Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti HIS Med Quran. Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaharuannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur, penyembahan dan perlakuan yang berlebihan terhadap pusaka-pusaka keraton seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari percampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Di bidang organisasi sendiri, pada tahun 1918, beliau membentuk organisasi Aisyah yang khusus untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi Aisyah yang juga merupakan bagian dari Muhammadiyah ini karena menyadari pentingnya peranan kaum wanita dalam hidup dan perjuangannya sebagai pendamping dan partner kaum pria.
Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi tempat beramal dan melaksanakan ide-ide pembaruan Kiai Dahlan ini sangat menarik perhatian para pengamat perkembangan Islam dunia ketika itu. Para sarjana dan pengarang dari timur maupun barat sangat memfokuskan perhatian pada Muhammadiyah. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan pun semakin tersohor di dunia. Pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961 tanggal 27 Desember 1961. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, ada beberapa hal penting yang dapat kita ambil dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan tokoh pendiri Muhammadiyah yang berintikan pembaruan Islam yang tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Beliau haji di umur 15 tahun dan bertemu banyak tokoh pembaruan dalam Islam. Beliau mendirikan sekolah dan organisasi yang berasaskan Islami dan pelajaran agama Islam di sekolah umum sampai akhir pun beliau tetap berdakwah mengajarkan agama Islam kepada masyarakat sampai menjadi tokoh tersohor di dunia. Bahkan beliau tetap konsisten dalam ajaran dan pemikiran pembaruan Islam untuk memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Para teman-teman sekalian, walaupun kita tidak dapat menjadi persis seperti beliau, namun kita bisa tetap konsisten dan bekerja keras dalam memberikan yang terbaik untuk bidang ilmu atau lainnya dengan karya dan pemikiran yang bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman sekalian. Demikianlah pidato singkat ini, semoga kita semua semakin bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan ke dalam golongan hamba yang pandai bersyukur dan menjadi manusia yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.